Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga tetap baik dan tetap sehat. Stay at home and learning at home gitu. Saya kali ini akan membahas tentang praktikum ke-6, yaitu kromosom meiosis. Kita tahu bahwa meiosis itu adalah pembelahan sel gamet atau sel kelamin gitu, yang hasilnya adalah N atau haploid. Kemudian untuk mengamatinya itu perlu cara-cara sendiri gitu. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengamatinya. Pertama yang kita butuhkan itu adalah bunga. Di ini nggak bunga sih, tapi sel kelamin itu ada di bunga kalau di tanaman gitu. Khususnya kalau sel kelamin jantan itu dia ada di polen atau serbuk sari. Kemudian kalau sel kelamin betina itu di ovum yang berada di dalam ovarium. Nah, untuk praktikum yang pernah saya lakukan itu kami mengambil polen itu sendiri dari bunga lili sih kemarin. Setelah bunga, bahan yang diperlukan yaitu acetoorsein. Acetoorsein ini zat yang dia itu berbentuk liquid atau cairan, warnanya macam-macam. Yang kami pakai dulu waktu praktikum itu warnanya ungu. Fungsinya apa? Dia itu untuk mewarnai kromosom agar bisa diamati. Sebenarnya kan kromosom nggak berwarna, kemudian agar dia bisa diamati di bawah mikroskop gitu, jadi perlu ini acetoorsein untuk mewarnainya. Nah, kemudian untuk langkah-langkah preparasinya atau mempersiapkan preparat agar bisa diamati gitu. Pertama, kita ambil polennya. Nanti akan saya kasih video di akhir ambil polen gitu. Setelah itu, polen itu ditaruh di gelas preparat. Gelas preparat yang panjang tuh tebel. Kemudian polennya sudah kita dapat, nanti ditusuk pakai jarum sampai keluar cairannya. Nah, di dalam cairan itu kan ada sel ada megaspora dan itulah pokoknya. Nah, di dalam situ kan ada sel jantannya gitu. Sel jantan malah. Ada ya sih, ada gamet jantannya gitu. Setelah keluar airnya, cairannya itu tadi dari polen, kemudian kita tetesin dengan acetoorsein. Setelah itu kita taruh penutup kaca preparat yang tipis itu. Setelah itu kita press atau kita tekan sampai bersih gitu kan, tadi dikasih acetoorsein jadi warnanya ungu. Nah, kita tutup, kita press sampai dia bening. Setelah bening baru kita amati di mikroskop. Nah, di situ akan tampak selnya, nanti akan juga tampak kromosomnya gitu. Nah, pertanyaannya, lah organelnya tampak enggak gitu? Kan di dalam sel ada organel tuh. Karena yang bisa diamati dengan pewarnaan acetoorsein adalah kromosom, jadi organelnya tidak tampak. Di akhir nanti saya akan kasih gambar pengamatan dari universitas mana gitu, pokoknya luar negeri, lupa namanya. Di situ nanti ada gambar sel dalam pembelahan meiosis. Teman-teman bisa menganalisis ini tahapan meiosis yang keberapa, kemudian sertakan alasannya gitu, atau sertakan ciri-cirinya gitu. Itu sebagai absensi ikut praktikum gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengambil ini sel, lebih tepatnya jaringan sih, sel deng, sel sel dari bunga anggrek, sel jantannya. Nah, untuk pengamatan meiosis sendiri itu diusahakan ketika bunga itu mengalami antesis atau
dia sudah mekar gitu. Untuk apa diharapkan di situ terjadi dari proses meiosis yang awal sampai akhir itu ada di situ gitu. Nah, untuk pengambilan sendiri itu seperti ini. Nah, ini adalah bunga anggrek. Untuk masa antesisnya karena nggak tahu, wes biar aja gitu ya. Nah, di sini itu ini bagian betinanya. Kalau diambil di daerah sini ini lengket. Kemudian ini adalah yang jantannya. Kita ambil. Nah, di dalam ini ada kuning-kuning ini. Ini kan kuning-kuning. Nah, kita ambil. Nah, lihat, ini ada kuning. Ini adalah polen atau serbuk sari gitu ya. Nah, setelah ini kita akan buat preparat dari ini yang akan kita amati di mikroskop seperti itu.